Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamon, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan verval Chromebook. Nah, jadi verval Chromebook ini tujuan utamanya yaitu memvalidasi terkait dengan jumlah Chromebook ataupun terkait dengan apakah Chromebook yang Bapak Ibu terima itu memang dari kementerian atau bukan. Nah, jadi jumlahnya itu bakal divalidasi terkait dengan serial numbernya nanti dan validasi pemanfaatannya. Nah, jadi sebelum saya bahas terkait dengan verval Chromebook ini secara mendalam lagi, ya saya akan mereview ke belakang lagi terkait dengan di Dapodiknya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum melakukan itu ya pastikan juga di aplikasi Dapodiknya ya itu terkait dengan data Chromebooknya itu terisi. Nah, yang harus teman-teman perhatikan yaitu terkait dengan di bagian yang namanya sekolah dulu. Nah, pastikan di bagian blok grant ya itu terkait dengan bantuan dak fisiknya ya, dak tiknya ataupun bantuan tiknya itu sudah terisi ya Bapak Ibu di bagian blok grantnya ataupun bantuannya. Nah, kemudian pastikan juga di bagian alatnya ya. Nah, di bagian alatnya itu silakan nanti Bapak Ibu pilih di ruangannya mana Bapak Ibu menyimpan, misalkan ini di lab komputer ataupun di lab di labor. Itu di menu ininya di menu alatnya itu sudah terisi, dan di bagian periodiknya itu sudah terisi sejumlah Chromebook yang Bapak Ibu terima ya. Berapa totalnya, berapa yang bisa digunakan ataupun yang baiknya berapa. Nah, setelah memastikan di bagian ini sudah terisi, silakan nanti Bapak Ibu sinkron aplikasi Dapodiknya ya. Mungkin video ini sudah saya bahas terkait dengan ini. Nanti lihat aja di deskripsi video. Nah, kemudian untuk di bagian panduan terkait dengan Chromebooknya, nanti linknya akan saya tempatkan di deskripsi video, Bapak Ibu bisa download panduannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya terkait dengan pengecekan data fisiknya Chromebook, kemudian fisiknya. Nah, jadi untuk serial numbernya, karena nanti bakal kita masukkan terkait dengan serial number yang ada di Chromebook ya, itu setiap perangkat ya, ataupun Chromebook itu akan mempunyai yang namanya serial number berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, serial number itu Bapak Ibu bisa lihat di belakang daripada perangkat Chromebooknya ya. Ini misalkan dia SN garis miring bla 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 ya, itu serial numbernya. Nah, kemudian serial number ini Bapak Ibu juga bisa lihat di perangkatnya. Nah, jadi dengan bagaimana cara melihat serial nomor SN. Chromebook X 1. Nyalakan Chromebook. 2. Tekan tombol Alt dan V. Nah, nanti serial number akan muncul di monitor di bagian pada ini ya, pojok, di bagian atas, kanan atas. Chromebooknya. Nah, itu untuk melihat secara secara data ya ketika kita login di Chromebooknya. Nah, kemudian untuk verval Chromebook sendiri itu Bapak Ibu bisa kunjungi di laman Sarpras Dikdasmen.Kemdikbud.go.id ya. Jadi dan tampilannya nanti akan seperti ini di Sarpras Kemdikbud Dikdasmen.Kemdikbud.go.id ya. Nah, jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk operator sekolah itu menggunakan yang namanya akun Dapodiknya sekolah ya. Dan kemudian bisa juga dengan login akun kepala sekolah. Nah, kemudian nanti kalau sudah berada di seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu ya login dan petakan ya, nanti akan kita jelaskan terkait dengan ini. Nah, setelah itu nanti bakal Bapak Ibu memilih ya. Ini nggak saya jelaskan lagi karena memang secara teknis bakal saya jelaskan. Nah, untuk pemanfaatan nanti silakan Bapak Ibu lihat tutorialnya di sini ataupun Bapak Ibu baca. Nah, kemudian nanti untuk pemanfaatan Bapak Ibu mengunggah foto yang seperti ini. Artinya Chromebooknya Bapak Ibu sudah dimanfaatkan oleh siswa-siswa yang ada di sekolahnya Bapak Ibu ya, baik itu siswa, baik itu guru ya. Untuk terkait dengan ANBK nanti ada pilihan-pilihannya terkait dengan penggunaan di PMM untuk gurunya ya. Nah, dan keperluan administrasi lainnya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau memang tidak memanfaatkan ya dipilih tidak ya. Tapi biasanya kalau kita sudah diberikan bantuan seperti itu, kita harus memanfaatkan secara maksimal. Nah, sekarang bakal saya login di bagian ini. Nah, jadi loginnya itu menggunakan yang namanya Bapak Ibu ya, akun Dapodiknya sekolah, akun SSO Dapodik. Nah, silakan nanti Bapak Ibu login. Nah, setelah Bapak Ibu login,
nanti Bapak Ibu akan diminta yang namanya terkait dengan verifikasi dan validasi terkait dengan Chromebook yang Bapak Ibu terima ya. Oke, kita login dengan akun Dapodik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu ya bisa lihat mungkin warnanya di sini akan kuning jika Bapak Ibu belum melaporkan terkait dengan perolehan data TIK-nya Bapak Ibu. Nah, jadi data TIK ini nih kita isi menyesuaikan dengan data yang sudah kita terima data Chromebook-nya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu karena kita juga sudah mengisi di Dapodik ya. Kemudian ini kita verval ya. Untuk cara vervalnya silahkan nanti Bapak Ibu klik aja di bagian registrasi DAK ya, di bagian ini. Nah, contohnya ya, registrasi DAK kita akan verval ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi terkait dengan kondisi Chromebook-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Chromebook yang akan kita verval itu adalah Chromebook yang serial number-nya. Misalkan ada dua Chromebook yang memang udah rusak dan sebagainya, kita verval di sini ya. Kemudian jenis bantuannya dari mana, apakah APBN ataupun DAK ya. Nah, kemudian jenis tahun bantuannya itu tahun berapa, kemudian SN-nya ditulis di sini ya. Nah, ada satu tips di mana mungkin Bapak Ibu biar tidak salah terkait dengan SN, Bapak Ibu silahkan nanti kunjungi mereknya, merek kebetulan di sini kita Axio ya. Jadi untuk ngeceknya itu saya ngeceknya di bagian Axio ya, webnya resmi Axio. Itu bakal saya cek di bagian butuh bantuan dan saya cek di bagian cek garansi ya. Nah, jadi ini untuk minimalisir angka kesalahan saya ketika menulis di bagian verval ini ya, ataupun serial number-nya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya itu bakal cek lagi di bagian Axio-nya ya terkait dengan serial number-nya. Apakah terkadang kan kita sebagai manusia ada khilaf gitu ya. Jadi bakal kita cek dulu di sini ya. Nanti kita akan scroll ke bawah apakah nomor serial number ini tercatat atau tidak ya. Nah, ini nomor serial tidak ditemukan. Oke, kita coba hilangkan ininya dulu, 00 di sini ya. Oke, 00. Nah, jadi kalau kita langsung ke kita input nanti takutnya salah ya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika nanti saya dapat seperti ini, barulah nomor ini saya masukkan ke bagian verval Chromebook-nya ya. Jadi untuk mengurangi angka kesalahan ketika kita menulis yang namanya SN. Jadi saya akan ngeceknya ke bagian mereknya karena di sini adalah Chromebook kita yang kita terima adalah Axio. Kita ngeceknya di web Axio dulu, terdaftar nggak? Kalau terdaftar maka kita kopas, baru saya masukkan kemari. Ini hanya ini untuk ini aja ya Bapak Ibu. Nah, misalkan nih mereknya Axio ya. Nah, kemudian baru kita klik simpan. Jadi pastikan dulu keadaannya bagaimana, kemudian jenis bantuannya dari mana, kemudian nanti tahun berapa Bapak Ibu memperoleh terkait dengan Chromebook ini, kemudian klik simpan. Jadi prosesnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang nanti di sini sudah terdaftar 1, jadi masih ada 29 lagi. Nah, di sini juga sudah 1. Nah, di sini juga sudah tercatat ya, ini nomornya, kemudian nanti keterangannya apa, kemudian aksinya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan ini. Nah, nanti kalau sudah divalidasi oleh pihak BPMP ya, dalam hal ini adalah BPMP yang melakukan proses verval ini. Nah, jadi nanti menu ini nanti tidak ada lagi menu edit ataupun hapus ya, artinya sudah di approval. Nah, jadi kalau memang ini nanti minta sama pihak BPMP-nya untuk melakukan konfirmasi kembali ya, ataupun di cancel ya. Nah, kemudian nanti pemanfaatan bakal juga kita isi ya di menu pemanfaatan sini. Kemudian status laporannya kalau memang nanti ada yang ganda ataupun yang tercatat di sekolah yang lain, karena nanti ada beberapa yang memang tercatat di sekolah yang lain. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti bakal tercatat di sekolah yang lain, misalkan SN tersedia dan sudah terregistrasi di sekolah apa gitu ya.
Nah, kemudian nanti pihak BPMP akan melakukan verval kembali terkait dengan bukti unggah foto ya, bahwasanya ini memang Chromebook kita ada sama kita dan divalidasi. Kemudian klik nanti di bagian laporkan. Nanti pihak BPMP akan memvalidasi dan kita progresnya bisa lihat di bagian ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau bahasa lainnya itu dipindahkan ya datanya ke kita ya, karena terdaftar di tempat yang lain. Makanya saya di sini membuat panduan di mana Bapak Ibu ngecek dulu nih di kalau memang Axio nih ya, di webnya Axio, nanti linknya saya masukkan di deskripsi video. Bapak Ibu ngecek dulu serial numbernya. Kalau memang serial numbernya ada ataupun masuk dalam data orang Axio, pihak Axio, maka dia akan muncul dan ini mengurangi angka untuk Bapak Ibu salah memasukkan nomor serial numbernya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita lanjutkan kembali, kemudian kita klik lagi di bagian registrasi. Nah, kemudian kita masukkan serial number yang kedua nih ya. Kemudian kondisi Chromebook masih baik, kemudian dari data fisik ya. Pokoknya kita tinggal masukkan defaultnya itu seperti ini, masukkan SN-nya ya. Nah, jadi kalau sudah tercatat seperti ini, kita tinggal kopas saja ya Bapak Ibu. Nah, ini diperbaiki aja kalau memang ada kesalahan, ini dikopas saja. Kemudian kita masukkan lagi terkait dengan data SN-nya. Nah, kemudian sebelum itu kita cek lagi di bagian Axio-nya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sudah terdaftar. Nah, jadi ngeceknya dulu di sini ya. Kadang-kadang kita silap ya Bapak Ibu dalam mengetik dalam ini kita ganti di sini. Nah, ini sudah oke. Kita ambil dari yang terdaftar ini di bagian Axio-nya. Nah, ini dia. Kemudian kita copy, kemudian kita taruh di verval. Nah, jadi untuk mengurangi yang namanya nah, jadi seperti tadi ya Bapak Ibu, misalkan yang tadi ya. Nah, ini data serial number tidak terdaftar nih. Nah, jadi kalau serial numbernya tidak terdaftar seperti ini ya, jadi kita diminta fotokan ya yang di bagian belakang serial numbernya, baru kita unggah ya. Kemudian kita simpan ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga terintegrasi ke bagian Axio-nya ya datanya. Nah, jadi seperti ini. Jadi walaupun kita nggak dari sini, di webnya juga dikatakan kalau memang nomor serial numbernya salah kita masukkan, itu bakal ada notif seperti tadi ya. Oke, kita isi ya, sama ya tindakannya Bapak Ibu. Klik di bagian registrasi, kemudian defaultnya sudah seperti ini sesuai dengan laporan yang kita buat. Nah, jadi anggap aja Bapak Ibu ini sudah saya isi semuanya sebanyak 29, dan kemudian kita akan isi yang namanya pemanfaatan. Nah, jadi di bagian ini kita akan apakah kita sudah memanfaatkan terkait dengan Chromebook ini apa enggak ya. Nah, jadi apakah sudah dimanfaatkan? Sudah ya. Kemudian nanti kita diminta lampirkan video foto yang memang menegaskan bahwa peserta didik ini memang kita sudah memanfaatkan terkait dengan Chromebook ini, apakah untuk ANBK, kemudian untuk administrasi sekolah, guru memanfaatkan untuk terkait dengan bahan ajar dan presentasi di kelas PMM ya. Kemudian siswa memanfaatkan dalam proses pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Nah, jadi kalau nanti siswa sudah memanfaatkan terkait dengan ekstrakurikuler ataupun pembuatan bahan ajar ya, ini kalau untuk guru ya. Jadi nanti harus ada foto di mana guru memanfaatkan itu ya. Jadi untuk ANBK ya. Jadi kita sudah memanfaatkan, kita tinggal unggah terkait dengan JPG, JPNG, JPG, JPEG ya, maksimal 1 MB kita unggah ya. Nah, jadi contoh fotonya jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, terkait dengan pemanfaatan Chromebook ini ya. Jadi sini karena kita pakai AMBK kemarin, kita pilih itu ya foto itu untuk bukti bahwa kita memanfaatkan data itu, dan kemudian kita isikan ya. Kita pilih di sini ya, kita pilih harus lebih dari satu ya opsinya. Oh, boleh satu. Ini sudah terbaca. Kalau tidak ya tidak ya. Tidak memiliki sumber listrik. Kenapa kita tidak memanfaatkan terkait dengan Chromebook ini? Bakal diminta kendala-kendala kita sehingga kita tidak memakai yang namanya
Chromebook ini ya. Nah, kemudian kita klik ya. Jadi secara keseluruhan ya terkait dengan pemanfaatan ini, kemudian kita pilih untuk apa aja, kemudian kita klik simpan. Nah, nanti terkait dengan yang tadi ya pemanfaatan itu akan hilang di bagian ini ya. Nah, jadi tinggal kita melapor yang ini, nanti ini sudah hijau ya. Nah, jadi terkait dengan pemanfaatan sudah kita isikan. Nah, ini juga terkait dengan registrasi pemanfaatan. Nah, ini dia ya gambarnya, kita sudah memanfaatkan terkait dengan Chromebook ini untuk KNBK. Kemudian status pelaporannya, kalau memang nanti ada beberapa perangkat Chromebook kita yang memang sudah terdaftar oleh sekolah yang lain ya, seperti yang saya jelaskan tadi di sini ya. Nah, jadi seperti ini nantinya. Nah, ini sudah terdaftar di sekolah yang lain. Nah, jadi pelaporannya nanti di bagian ini terkait dengan status pelaporannya ya. Nanti diminta kita fotokan Chromebooknya, serial numbernya ya. Ini sudah, pendataannya sudah. Jadi tinggal kita isikan sebanyak 29 lagi ya. Oke, jadi kalau sudah ya nanti akan berwarna hijau seperti ini. Yang awalnya itu warna kuning, sekarang sudah menjadi hijau ya. Jadi terkait dengan ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kemudian itu pemanfaatannya diisi seperti ini. Untuk apa aja pemanfaatan yang sudah dilakukan ke Chromebooknya. Kemudian nih diunggah fotonya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan selanjutnya nanti ya teman-teman bakal di bagian pendataan ini nanti bakal bilang, Pak, saya ini nggak bisa klik edit, nggak bisa hapus, ada kesalahan, misalkan seharusnya itu kondisinya kurang baik dan sebagainya ya. Nah, ketika nanti terjadi hal seperti itu, silahkan Bapak Ibu hubungi BPMP-nya ataupun melalui dinasnya juga boleh ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu konsul ya. Silahkan nanti klik di bagian edit kalau pihak BPMP-nya sudah melakukan yang namanya reset ya. Jadi yang bisa melakukan reset itu adalah pihak BPMP. Yang bisa menghapus itu adalah pihak BPMP. Nah, kalau mereka sudah melakukan konfirmasi ya reset, itu baru menu edit ini ataupun menu hapus ini sudah berlaku ya. Jadi kalau data yang sudah valid seperti ini tidak bisa dilakukan edit atau menghapus. Jadi harus pihak BPMP dulu melakukan monitoring ataupun pengecekan dan reset sehingga kita bisa merubah. Nah, bagi nanti ketika Bapak Ibu menambah di sini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu kalau memang ada Chromebooknya yang double dengan sekolah yang lain, silahkan dilakukan pelaporan ya dengan mengunggah nomor SN yang ada di belakang Chromebooknya. Nah, selanjutnya nanti klik di bagian pelaporan, baru nanti masuk di bagian status laporan. Nah, nanti kalau memang pihak BPMP yang sudah proses, itu nanti uraiannya sudah diproses tanggal berapa dan waktunya kapan ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu nanti mungkin ada nomor SN-nya yang memang itu tidak terdaftar atau sudah terdaftar di sekolah yang lain. Jadi cara klaimnya seperti itu ya. Klaimnya nanti di bagian pendataan isi seperti biasa. Kalau muncul merah, kemudian unggah foto Chromebooknya ataupun SN-nya di belakang, baru nanti klik laporkan, baru nanti statusnya masuk di bagian status laporan, baru Bapak Ibu bisa ngecek. Nah, nanti kalau klaimnya itu memang dikonfirmasi oleh pihak BPMP atas ke sekolahnya Bapak Ibu, maka dia akan masuk hitungan dan statusnya akan bertambah, dan Bapak Ibu bisa lihat tanggal berapa diproses dan kapan dikonfirmasi oleh pihak BPMP. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang lain, silahkan nanti Bapak Ibu komen di kolom komentar. Oke, saya Pak Muldiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang melakukan yang namanya verval Chromebook.